Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, kita berkumpul di gudang di kawasan Cikarang ini dalam rangka pengungkapan sabu jalur internasional. Di sini telah hadir ada Bapak Wakabar Reskrim, kemudian Bapak Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Bapak Kapolda Bangka Belitung, ada Bapak Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, kemudian rekan-rekan dari Bea Cukai. Tentunya rekan-rekan bisa lihat di sini, alhamdulillah Barreskrim Polri bersama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung telah bisa mengungkap sabu seberat 200 kg jalur internasional mulai dari Myanmar, Malaysia, kemudian Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian ke Jakarta. Alhamdulillah kita bisa ungkap. Tentunya pada siang hari ini langsung secara teknis nanti kami berikan waktu kepada masing-masing untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana pengungkapannya, terus kemudian modusnya bagaimana, siapa pelakunya. Tentunya nanti silakan nanti rekan-rekan untuk disiapkan ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Wakabar Reskrim. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bea Cukai, yang saya hormati di sini juga hadir Kapolda Babel, kemudian Karopenmas dan Direktur Tindak Pidana Narkotika Barreskrim, Direktur Narkotika Babel, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan rilis terkait keberhasilan kerjasama antara Barreskrim, Direktorat Narkotika Barreskrim dan Polda Babel, juga dengan jajaran Bea dan Cukai, di mana dalam operasi Sandi White Corn 2020. Adapun keberhasilan ini kita mengungkap 200 kg sabu-sabu. Yang ingin kami jelaskan kronologisnya adalah di mana barang ini, sabu-sabu ini berasal dari Myanmar melalui rute Malaysia, kemudian masuk ke Kepulauan Riau, kemudian Babel, dan terus ke Jakarta melalui Tanjung Priok. Barang bukti yang rekan-rekan bisa lihat di depan ini sudah dikeluarkan. Sebenarnya ini berasal dari satu karung, di mana karung itu berisi corn, jagung, kemudian ada kotak ini. Jadi kotak sabu ini di dalam satu karung itu ada 4, kira-kira itu. Kemudian dari pengungkapan ini kita berhasil mengamankan 4 orang tersangka berinisial SC, kemudian A, kemudian RS dan YD. Rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam barang bukti ini yang sangat unik adalah di mana di dalam satu karung yang berisi sabu ini, di situ ditaruh metal, ya, sehingga kita temukan juga metal detektor.
metal detektor, sehingga kalau dilakukan swab, ya, jadi jenis barang ini masuk sejumlah 400 karung, ya, 400 karung. Kemudian 287 itu masuk ke gudang yang ada di sekitar Jakarta Timur. Kemudian 60 karung masuk ke gudang yang ada di daerah Ancol. Kemudian yang saat ini kita berada itu berjumlah 73 karung, ya, dengan total kilonya kurang lebih sekitar 8 kilo. Jadi dari 73 karung yang ditemukan itu ada 8 kilo sabu. Kemudian pasal yang akan diterapkan yaitu pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancamannya seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Itu secara garis besar yang ingin kami sampaikan. Sebelum juga saya akhiri dan nanti mungkin ada pertanyaan, tentunya atas nama pimpinan Polri, kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini kepada Bea Cukai, kemudian Polda Babel dan Bareskrim Polri. Silakan rekan-rekan, kalau memang ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Sebelumnya mungkin dari Terima kasih Pak Wakabare Bareskrim. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya pengungkapan ini berkat informasi dari teman-teman dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengungkap duluan kasus ini, kemudian diinformasikan ke Bareskrim Polri sehingga bisa kita lihat terungkap semuanya di sini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kita persilakan untuk Bapak Kapolda bisa menyampaikan bagaimana ceritanya pengungkapan di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakabare Bareskrim, Pak Dirjen dan seluruh hadirin sekalian saya muliakan, rekan-rekan para media. Sedikit saya jelaskan menambahin apa yang disampaikan oleh Pak Wakabare Bareskrim tadi. Berawal dari informasi dari masyarakat yang peduli terhadap Kamtibmas tentang adanya karung berisi jagung yang diduga ada sisipan di dalamnya. Dan ternyata informasi itu telah kita dalami di Pangkalan Balam, di salah satu ekspedisi di Pangkalan Balam, terbukti ada 2 karung yang di dalamnya masing-masing berisi 4 bungkus sabu ini. Dari situ kita perdalam, ternyata dari 73 karung itu beberapa ratus karung sudah dikirim duluan ke Jakarta. Sehingga kita ikuti bersama dengan Bareskrim, kita ikuti sampai akhirnya terungkap sebanyak 200 paket ini, 196 ditambah dengan 8 yang ada di Babel, seluruhnya terungkap dan saat ini kita tunjukkan di sini. Hasil pendalaman dari para pelaku, informasinya sama dengan yang disampaikan Pak Kabar Eskrim, berasal dari Myanmar, transit di Malaysia dulu, di Johor, Malaysia, kemudian baru ke Kepri ke Belitung, ke Bangka. Di Bangka rencananya akan diangkut dengan menggunakan truk. Ada truk itu naik kapal. Jadi dia akan ada pemeriksaan lagi kalau naik truk itu modusnya cukup bagus juga. Tapi akhirnya bisa kita ungkap situ, kita ikuti dan selanjutnya kita bisa saksikan dari 8 temuan yang ada di Bangka, perkembangannya sampai 196 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya, informasi dari berbagai macam pihak, dari Bea Cukai, dari masyarakat, dan seluruh stakeholder yang membantu dalam proses pengungkapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan sekalian, di sini kita hadirkan Bapak Dirjen Bea Cukai karena selama ini kita selalu bekerja sama dalam pengungkapan narkoba ini. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami persilakan waktu untuk beliau bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Wakabare Bareskrim, Pak Kapolda, dan juga jajaran para direktur di Bareskrim maupun Polda, dan juga yang saya hormati rekan-rekan jajaran Bea Cukai, kami dengan Pak Direktur, Pak Kanwil, Kepala Kantor yang membawai kantor Cikarang.
Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh baik Pak Wakabar Eskrim maupun oleh Pak Kapolda. Ini adalah sinergi yang luar biasa. Tahun ini kita sudah bersinergi 26 kali, berarti ini yang ke-27. Dengan hasil tangkapan sampai dengan setengah tahun ini sudah hampir menyamai dengan tangkapan setahun kemarin. Jadi saya ulangi rekan-rekan media, tangkapan yang ke-27 sinergi antara Bareskrim dengan Bea Cukai ini, jumlah kuantiti yang kita tangkap ini sudah menyamai hampir menyamai setahun selama setahun kemarin 2019. Padahal tangkapannya baru separuh. Maksudnya jumlah tangkapannya, jumlah penindakannya ya. Ini menunjukkan bahwa semakin hari kita semakin akurat, ya, efektif, dan kita menyasar kepada mafia-mafia besar. Ini adalah hal yang penting. Tadi disampaikan mengenai modus baru. Biasanya kita tangkap itu di atas Aceh, kemudian di situ ada perairan Langsa, Lok Sumawi dan sekitarnya. Kali ini mereka mengambil jalur tengah. Tadi Pak Waka dan Pak Kapolda sudah menyampaikan. Ini alert bagi kita, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mau pakai jalur atas, mau pakai jalur tengah, mau pakai jalur timur, kita ada di mana-mana karena kita memang sinergi. Saya kira itu yang message yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini adalah modus baru rekan-rekan media, dan yang baru kita lihat ini pakai jagung. Nah, tadi kami sudah rapat singkat dengan Pak Waka dan Pak Kapolda. Ini nanti kita akan jadikan sebagai referensi baru untuk penanganan ke depan. Apakah itu jagung, apakah itu kedelai, ataukah komoditi-komoditi yang selama ini memang tidak kita lihat potensinya, tetapi pada kenyataannya ini sekarang sudah menjadi bagian daripada modus itu. Sebelumnya biasanya mereka melalui kapal kecil Oskadon di Aceh, sekarang mereka menyamarkan dengan jagung. Dan yang kedua, ini mereka memanfaatkan luasnya pantai dan laut kita, tetapi sekaligus ini juga menunjukkan bahwa kita masih siaga. Meskipun mereka pakai modus antar pulau, tetap aja bisa kita deteksi. Kemudian yang terakhir, saya kira tangkapan kita ini meskipun dalam masa yang sulit, pandemi, tetap petugas kita siaga, baik dari Polri maupun Bea Cukai, termasuk juga dengan BNN. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang di lapangan. Terima kasih kepada jajaran daripada Polri dan juga Bea Cukai yang telah luar biasa dedikasi tinggi di tengah kesulitan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya kepada masyarakat yang banyak membantu aparat penegak hukum kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan, bisa rekan saksikan bersama apa yang disampaikan beliau-beliau. Untuk itu mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Ayo, monggo, silakan. Saya sampaikan. Yang kedua, sistem pengawasan Bea Cukai. Terima kasih kedua kali Pak ya. Bagaimana pengawasan Bea Cukai yang ada di wilayah sekarang? Itu aja Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, nanti kita akan koordinasikan dengan BNN, karena tentunya akurasi kecocokan supaya match itu harus melalui laboratorium, apakah ini sama barangnya atau tidak, walaupun mungkin data yang didapat modusnya mirip ya. Saya rasa itu Ya, mengenai kayaknya agak susah. Terima kasih. Jadi bagaimana kita mendeteksi ini semua? Jadi rekan-rekan media, mendeteksi barang penyelundupan komersil dengan yang narkoba ini pasti beda. Jadi dia nggak pakai dokumen kalau yang ini, ya kan? Itu satu.
Sehingga cara kita bekerja adalah dengan menggunakan operasi intelijen. Kalau kita bicara operasi intelijen, kita nggak mungkin sendiri. Ada sinergi dan koordinasi yang kuat di level nasional. Dalam hal ini adalah tadi info awalnya itu dari rekan-rekan Bareskrim, dari Polda, yang kemudian kita ramu dengan informasi kita dan kita lakukan analisa bersama, intercept bersama, ya kita tindak bersama-sama. K9 kita dengan K9-nya Pak Krisna ini udah akur, udah ya. Jadi termasuk K9-nya pun sudah kompak ini, sudah bersaudara. Jadi bukan cuma petugasnya yang sudah kompak, K9-nya kita juga sudah bersaudara. Jadi udah, iya, K9 itu anjing ya. Jadi anjing pelacaknya Polri dengan Polri BC itu udah kompak, ya. Termasuk yang Risa ini. Jadi saya kira itu. Demikian. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ada tambahan Pak Wakabah. Baik, rekan-rekan, jadi dari pengungkapan ini, kerjasama ini 200 kilo gram sabu-sabu ini kita berhasil menyelamatkan 1 juta jiwa. Sehingga kalau rekan-rekan lihat 400 karung jagung itu di dalam kemasannya ini ada metalnya. Nah, di sini ada metalnya. Ini yang agak unik ya. Jadi tidak semua karung ada isinya. Kemudian ini ada metal. Di TKP kita temukan juga barang bukti ini, metal detektor. Sehingga dari metal detektor ini mereka swab ini. Nah, ini berarti karungnya ada isinya. Kira-kira begitu. Inilah salah satu keunikan pengungkapan yang kali ini. Saya rasa itu tambahan terakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya dan seluruh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Untuk yang 3 itu ditangkap di Kepri, untuk yang SC ditangkap di sini Cikarang. Semua warga negara Indonesia. Masih DPO-nya 1 berinisial K. Ya. Ini masih ada DPO-nya, ini berinisial K. Tapi itu barangnya dari Myanmar semua berarti gitu ya? Semua dari sana. Proses transaksinya itu gimana? Apakah melibatkan jaringan internasional atau itu seperti itu? Nah, sekarang yang kita baru buka ini kan rute, jalur. Kemudian untuk yang pertanyaan tadi itu nanti dari hasil pengembangan mungkin kita bisa jawab. Ya. Baik. Ini rencananya akan disebar di seluruh kota-kota besar ya yang ada di Indonesia. Ya. Karena tempat ini dipakai sebagai transit ya. Nah, pada saat transit itulah dilakukan penangkapan karena yang berinisial SC tersebut itu melakukan pengecekan. Jadi kegiatan ini dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Juli. Ya, kemudian kita lakukan penangkapan pada tanggal 23 Juli pada saat SC itu melakukan pengecekan di sini. Cukup ya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit aja informasi kepada rekan-rekan media. Ini kita lakukan review terus antara Polri dengan Bea Cukai. Ada satu yang menarik di sini rekan-rekan. Pada masa pandemi ini, modus distribusi tadi karena ini kan ditanya, ini mau dikirim kemana? Distribusi yang sekarang menjadi tren adalah melalui perusahaan jasa titipan. Berdasarkan tangkapan kita, 71% daripada distribusi itu dilakukan melalui perusahaan jasa titipan. Kecil-kecil tetapi sering dan banyak. Ya, ini saya kira untuk memberikan kesadaran kepada kita semua supaya waspada. Sedangkan yang modus-modus tradisional yang sebelumnya dominan, yaitu di Tenteng, itu menurun. Karena kan memang PSBB.
Sekarang diganti dengan pengiriman melalui perusahaan jasa titipan, ya titipan-titipan yang mungkin online itu. Tapi saya ingin tegaskan bahwa aparat penegak hukum itu ada di mana-mana, di jalur atas, di jalur tengah, di jalur timur, baik di jalur konvensional maupun sekarang yang sudah online. Karena kita punya cyber unit. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak-bapak bisa diangkat barang buktinya untuk sesi foto.